Halo, senang sekali kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah minat bersama Bapak Widya Wirawan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan membahas berpikir diakronik dan sinkronik. Konsep diakronik berasal dari bahasa Latin dia artinya melalui dan kronik waktu. Jadi konsep diakronik itu adalah konsep yang meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Dengan kata lain, model diakronik lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan dimensi ruang. Biasanya dipergunakan dalam ilmu sejarah. Contoh topik sejarah yang menggunakan konsep diakronik, misalnya sejarah kerajaan Kutai. Biasanya isi dalam kurung abad ke-14 sampai abad ke-14. Nah, itu menunjukkan diakronik waktunya, urutan waktunya abad ke-4 sampai abad ke-14. Sejarah kerajaan Mataram kuno abad ke-8 sampai 10. Sejarah kerajaan Demak abad ke-15 sampai abad ke-16. Nah, judul inilah memberikan tanda bahwa menggunakan konsep diakronik, mengutamakan dimensi waktu seperti yang Bapak sampaikan barusan. Keterkaitan konsep diakronik dengan konsep kronologi. Sejarah mengajarkan cara berpikir kronologi, artinya berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Nah, dengan konsep kronologis ini, sejarah akan memberikan gambaran utuh tentang suatu peristiwa sejarah. Dengan demikian, kronologi dalam sejarah dapat membantu proses rekonstruksi suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Contoh kronologi dalam sejarah Indonesia. Nah, misalnya ini bisa dilihat. Ini awal abad Masehi 600, 1300, 1500, 1600, 1700 dan seterusnya hingga sekarang. Ini di bawahnya berisi urutan masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, ada Sriwijaya, ada Majapahit dan seterusnya hingga kita merdeka termasuk sampai sekarang di era reformasi ini. Jadi semua itu secara kronologi urutan waktunya. Ciri-ciri konsep diakronik berdasarkan yang telah kita bahas tadi, mengkaji peristiwa sesuai berlalunya masa, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada unsur sejarahnya bersifat historis, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan berdasarkan perkembangan zaman dan memiliki cakupan kajian lebih luas. Nah, setelah kita membahas konsep diakronik, kita lanjut konsep sinkronik. Konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Nah, biasanya model ini sering dipergunakan dalam ilmu sosial seperti dalam ilmu sosiologi, politik, antropologi, ekonomi, termasuk juga dalam bidang agama. Nah, secara telah berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur masyarakat, pola perilaku, dan proses lainnya yang dapat menggunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Sehingga sejarah menjadi lebih lengkap, tidak hanya diakronis saja, namun dia juga sinkronis. Contoh hubungan ilmu sejarah dan ilmu sosial. Ini diakronis yang digunakan oleh ilmu sejarah memanjang dalam dimensi waktu. Ini waktunya. Ini sedangkan ilmu-ilmu sosial sinkronis. Ini ada sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, arkeologi. Dia ke sini dia. Nih, memanjang dalam dimensi ruang. Nah, dengan adanya hubungan yang dekat antara ilmu sejarah dan ilmu sosial, mulailah dipergunakan kedua konsep ini. Sejarah juga menggunakan sinkronik selain diakronisnya, ilmu sosial juga menggunakan diakronis selain sinkronisnya. Aspek-aspek cara berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem terstruktur, menguraikan kehidupan masyarakat dengan menjelaskan bagian per bagian. Kerangka berpikir sinkronik
mengamati kehidupan sosial secara luas berdimensi ruang, dan biasanya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, dan beberapa ilmu sosial lainnya. Baik, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan dipelajari kembali video ini. Nanti kalau ada hal yang kurang dipahami bisa dipertanyakan dalam proses diskusi lewat WA atau Google Classroom-nya. Terima kasih.